Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang keempat ini tutorial untuk menu bantuan yang ada di Sister. Yang pertama tutup periode. Tutup periode ini akan melakukan proses tutup periode, memindah, yaitu fungsinya apa? Memindah di proses ini adalah memindah stok akhir periode menjadi stok awal. Maksudnya gini, pada saat tanggal 30, ini kan berarti Maret, nanti tanggal 31 sampai dengan tanggal 31 ya. Nah, misalnya barang tadi ada keramik, ada apa tadi, posisi stok terakhir misalnya di akhir bulan ini stok terakhirnya 90 ya. Maka pada saat kita tutup periode barang keramik tadi yang ini per item ya, stok akhir 90 tadi akan menjadi stok awal di tanggal berikutnya ya. Nah, nanti pada saat awal bulan ini Maret, April itu berarti stok awal keramik A205 tadi stoknya 90, nanti ada pembelian tambah 5, ada penjualan kurang 10, ada yang kurang 20. Stok awalnya tetap 90 sampai dengan akhir periode akhir April bulan berikutnya setelah Maret. Misalnya di akhir April nanti yang akhir Maret itu stok akhirnya 90, di awal Maret stok awalnya 90 ya, jadi stok akhir di bulan Maret menjadi stok awal bulan April. Kemudian di akhir bulan April misalnya stok tinggal 50. Ini kalau dilihat di komputer itu stok awalnya 90, stok akhirnya 50 ya. Nah, pada saat di akhir bulan April, tanggal terakhir bulan April itu ditutup periode, maka 50 itu akan menjadi stok awal bulan Mei berarti ya. Jadi di awal bulan itu stok awal dan stok akhir nilainya sama, 50-50. Nah, nanti di perjalanan bulan berjalan itu stoknya baru beda. Awal 50, stok akhirnya bisa beda-beda sesuai mutasi stok yang sedang berjalan. Pembelian, ada penjualan, ada retur, dan seterusnya itu akan mempengaruhi stok akhir. Nah, tutup periode itu fungsinya itu. Tinggal diklik aja, tutup periode, kerjakan. Gitu ya. Oke, tutup periode. Fungsinya untuk apa? Tutup periode ini untuk memudahkan tracing. Pada saat ada selisih stok ya. Oh, ini kemarin awalnya berapa sih? Nah, di tengah jalan bisa dilacak. Oh, ini ada pembelian sekian, ada penjualan sekian. Harusnya akhirnya sekian nih. Sehingga nanti bisa ketahuan bolongnya itu di mana. Transaksi itu bocornya di mana, itu bisa ketahuan dengan adanya tutup periode secara berkala. Nah, tutup periode apakah harus dilakukan tiap bulan? Tidak. Ya, awal periodisasi stok ini terserah masing-masing toko enaknya mau berapa bulan sekali. 1 bulan, 2 bulan, apa 3 bulan, apa 6 bulan, apa 1 tahun sekalian. Bebas. Kalau 1 tahun sekali berarti tutup periodenya di akhir tahun setiap tahunnya. Kalau 3 bulan ya tinggal ditentukan, misalnya Januari, Februari, Maret, berarti akhir Maret, nanti 3 bulan lagi baru ditutup lagi. 6 bulan juga begitu dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing manajemen. Nah, stok opnam ini tutup periode ini biasanya juga ada hubungannya dengan stok opnam. Kalau misalnya selisih terlalu banyak, itu bisa dilakukan stok opnam. Nah, itu ada 2 alat yang ada di Sister ini bisa untuk mengendalikan stok. Karena stok ini juga penting. Banyak beberapa toko atau perusahaan dagang yang kehilangan stok itu nilainya tidak sedikit, bisa puluhan, ratusan, bahkan mungkin bisa miliar kalau perusahaannya itu gede ya, misalnya distributor besar. Nah, itu bisa selisihnya itu kehilangan itu bisa fantastis. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini biasanya sistem toko atau swalayan atau minimarket itu yang teledor itu seringnya di sini nih, di stok ini. Nah, ini penting, maka kita bikin ada tutup periode. Untuk apa? Untuk memudahkan kontrol stok secara berkala, termasuk ada stok opnam dan seterusnya itu juga bisa berkala. Ya, ini tutup periode. Jadi sekali lagi tutup periode itu untuk membantu
menganalisis atau perbaikan pada saat ada monitoring atau kontrol terhadap stok yang ada di gudang kita atau di toko kita. Kemudian footer. Nah, footer nota ini berarti 3 baris ya kita siapin. Ini nanti akan muncul di struk yang kita berikan ke konsumen atau member. Ya, misalnya kalimat pertama salam sehat dan bahagia misalnya. Nah, contoh kedua, terima kasih atas kunjungan Anda. Di sini promo, misalnya nikmati promo di bulan Desember, misalnya kita ingin memberi promosi seperti ini. Nah, setelah diatur kayak gini 3 baris ya, ini nanti akan tercetak di bawah nota, di bawah struk. Ya, kita simpan aja. Oke. Nah, setelah disimpan, nanti harus keluar dulu ya. Keluar pada saat login lagi, maka footnote ini sudah akan kesimpan di memori, sehingga nanti pada saat ngeprint nota si kasir itu keluar nanti di bawahnya 3 kalimat ini di bawah nota ya, di bawah struktur. Ini sifatnya custom, tapi hanya diberi 3 baris karena di nota itu kan terbatas teman-teman ya, jadi kita siapin 3 baris, tapi ini biasanya udah cukup. Anda bisa menuliskan promo apa saja di sini atau informasi yang sifatnya berkala, ada program, ada apa, itu bisa dituliskan di sini sehingga nanti orang yang menerima struk itu atau nota itu bisa ada perhatian. Itu untuk menu yang footer. Kemudian menu bank. Bank ini yang nanti bisa muncul di transaksi penjualan. Jadi pas pembayaran itu bisa milih BNI, BCA atau QRIS kayak gitu ya, itu bisa ditambahkan. Misalnya kita tambahkan yang QRIS-nya misalnya. Misal ya, nama banknya misalnya apa, atas namanya TP Barokah. Kan kita ini berarti QRIS kita ya. Nah, nanti pada saat transaksi penjualan ini QRIS akan muncul di sana. Nah, kita coba nih QRIS-nya muncul nggak? Nah, itu ada muncul QRIS di sini ya. Ini harusnya tadi tambah QRIS ya, QRIS Bank Syariah gitu misalnya. Ini tinggal dituliskan 50. Nah, ini tulis di sini. Bayarnya pakai QRIS, berarti udah selesai ya. Nah, ini dibayarnya pakai QRIS. Ya. Nah, itu tadi bank. Ya, ini editnya juga sama. Ini tambahkan aja QRIS boleh. Oke. QRIS. Nah, QRIS. Jadi nanti muncul di transaksinya QRIS ya. Di sini munculnya QRIS. Nah, ini bisa QRIS. Oke, begitu. Ya, ini tadi untuk QRIS ya. QRIS. Nanti di laporan penjualannya juga sama, ini rekap debit tadi kan ada ya.
backup debit. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini kirisnya akan muncul nih, kiris bank syariahnya. Ya. Ada dua, kan ini namanya beda ya. Tadi tak kasih bank syariah, bawahnya ada kiris. Nah, ini makanya ini backupannya terpisah. Ya, oke. Ini yang bank, kemudian setting printer. Ini kalau ada pergantian printer, ya. Jadi misalnya Anda mau ganti printer, itu bisa Anda gantikan nama printernya di sini, kemudian di save aja, save kayak gini. Oke. Ini untuk printer barcode, printer kecilnya, ya, printer nota. Kemudian setting menu. Nah, ini yang penting, ya, setting menu. Nanti di video terpisah saja. Ini karena ada banyak yang bisa saya jelaskan, nanti dibikin video yang terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.